Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Aska Satria Nugroho dengan NIM 123250214 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan ERD dengan tema Sistem Laundry untuk tugas proyek akhir mata kuliah Sistem Teknologi Basis Data. ERD ini menggambarkan seluruh proses bisnis laundry, mulai dari pelanggan datang melakukan transaksi hingga petugas menyelesaikan layanan dan mencatat detail pengerjaannya. Sistem ini dimulai dari entitas pelanggan, yaitu pihak yang menggunakan jasa laundry. Setiap pelanggan memiliki informasi dasar yang terdiri dari nomor pelanggan, nama pelanggan, dan nomor HP. Data ini digunakan untuk mencatat siapa yang melakukan transaksi. Entitas yang kedua, transaksi. Transaksi memuat informasi penting seperti nomor transaksi, total transaksi, metode transaksi, dan tanggal transaksi. Relasi antara pelanggan dan transaksi menunjukkan bahwa satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, sementara setiap transaksi hanya terkait dengan satu pelanggan. Entitas yang ketiga, detail transaksi. Setiap transaksi biasanya tidak hanya terdiri dari satu jenis cucian saja. Untuk itu, ada entitas detail transaksi yang berfungsi mencatat rincian setiap item cucian dalam suatu transaksi. Informasinya meliputi jumlah cucian, subtotal, harga satuan, nomor transaksi, nomor detail transaksi, dan nomor jenis. Dengan adanya detail transaksi ini, sistem dapat menghitung total pembayaran secara otomatis berdasarkan jenis cuci dan jumlah item. Entitas yang keempat, jenis cuci. Detail transaksi terhubung dengan entitas jenis cuci, yaitu daftar jenis-jenis layanan pencucian yang tersedia. Jenis cuci ini mencakup informasi seperti nomor jenis, metode cuci, dan daftar harga. Karena setiap jenis cuci memiliki harga yang berbeda, hubungan antara detail transaksi dan jenis cuci memungkinkan sistem menentukan biaya secara tepat. Entitas yang kelima, petugas laundry. Dalam proses operasional, setiap cucian dikerjakan oleh petugas laundry. Petugas dicatat menggunakan atribut nomor petugas, nama petugas, dan nomor HP. Petugas tidak hanya mengerjakan cucian, tetapi juga bisa memberikan layanan tambahan seperti layanan antar atau layanan ekspres. Entitas yang keenam, detail membuat. Untuk mengetahui siapa petugas yang menangani transaksi tertentu, digunakan entitas detail membuat. Di dalamnya terdapat nomor transaksi, nomor detail membuat, nomor petugas, dan keterangan pengerjaan. Entitas ini menjelaskan bahwa satu transaksi bisa dikerjakan oleh beberapa petugas, atau seorang petugas dapat menangani banyak transaksi pada hari yang sama. Entitas yang ketujuh, layanan. Selain layanan mencuci, sistem juga menyediakan layanan tambahan yang dicatat di entitas layanan. Layanan dapat berupa antarjemput cucian, layanan ekspres, layanan tambahan tertentu. Layanan memiliki atribut seperti nomor layanan, waktu pengerjaan layanan, dan informasi apakah layanan mencakup proses delivery. Yang terakhir, entitas ke-8 yaitu detail layanan. Untuk mencatat layanan tambahan apa saja yang diberikan kepada pelanggan dan siapa yang mengerjakannya, digunakan detail layanan. Data yang disimpan antara lain nomor detail layanan, keterangan layanan, nomor petugas, dan nomor layanan. Melalui entitas ini, sistem dapat mengetahui petugas mana yang memberikan pelayanan tambahan, layanan apa saja yang diterapkan pada suatu transaksi, dan catatan khusus mengenai layanan tersebut. Secara keseluruhan, RD ini menjelaskan alur sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan melakukan transaksi. Yang kedua, transaksi berinci cucian melalui detail transaksi. Yang ketiga,
Detail transaksi merujuk pada daftar jenis cuci untuk menentukan harga. Yang keempat, petugas mengerjakan transaksi dan dicatat melalui detail membuat. Yang kelima, jika ada layanan tambahan, layanan tersebut direkam melalui detail layanan dan terhubung dengan entitas layanan. Dengan struktur ini, sistem laundry dapat menyimpan data secara lengkap, mulai dari pelanggan, proses transaksi, jenis layanan, hingga petugas yang mengerjakan. Semua relasi berjalan logis dan saling mendukung dalam operasional laundry. Selanjutnya, saya akan menjelaskan normalisasi hingga minimal 3NF. Proses perancangan basis data melalui tahapan normalisasi mulai dari tabel mentah, kemudian 1NF, 2NF, hingga 3NF untuk menghasilkan struktur tabel yang efisien dan bebas anomali. Di sini terdapat tabel mentah sebelum normalisasi yang berisi nomor transaksi, tanggal, nama pelanggan, nomor HP, jenis 1, harga 1, jenis 2, harga 2. Selanjutnya, masuk ke tahap normalisasi 1NF. Tahap 1NF dilakukan dengan menghilangkan kolom berulang serta memastikan setiap kolom memiliki nilai yang bersifat atomik. Contohnya, kolom jenis 1, jenis 2, harga 1, harga 2 dipecah menjadi baris terpisah pada tabel detail transaksi. Hasil 1NF menghasilkan pemisahan tabel menjadi transaksi, detail membuat, detail layanan. Lanjut ke normalisasi 2NF. Pada tahap 2NF, ketergantungan parsial dihilangkan, terutama pada tabel yang memiliki primary key komposit. Atribut seperti nama pelanggan, harga jenis cuci, layanan, dan petugas tidak bergantung pada keseluruhan primary key dalam detail transaksi, sehingga atribut ini harus dipindahkan ke tabel masing-masing. Entitas yang terbentuk pada tahap ini, pelanggan, jenis cuci, petugas laundry, dan layanan. Selanjutnya, normalisasi 3NF. Tahap 3NF bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada ketergantungan transitif. Artinya, non-primary key tidak boleh bergantung pada atribut non-primary key. Lainnya, pada tahap ini, semua atribut sudah hanya bergantung pada primary key masing-masing tabel. Tabel final. Yang pertama, tabel pelanggan. Terdapat nama atribut seperti nomor pelanggan dengan keterangan nomor identitas pelanggan, lalu nama pelanggan dengan keterangan nama pelanggan, dan nomor HP dengan keterangan nomor telepon. Yang kedua, tabel petugas laundry. Terdapat atribut nomor petugas dengan keterangan nomor identitas petugas, lalu nama petugas dengan keterangan nama petugas, dan nomor HP dengan keterangan nomor telepon petugas. Yang ketiga, tabel jenis cuci. Terdapat atribut nomor jenis, keterangan kode jenis cucian, lalu atribut metode cuci dengan keterangan nama metode cucian, lalu atribut daftar harga dengan keterangan harga layanan per unit. Yang keempat, tabel layanan. Terdapat atribut nomor layanan dengan keterangan kode layanan tambahan, lalu atribut waktu layanan dengan keterangan estimasi waktu layanan. Yang terakhir, delivery layanan dengan keterangan status delivery, ya atau tidak. Yang kelima, tabel transaksi. Terdapat atribut nomor transaksi dengan keterangan nomor transaksi, lalu tanggal transaksi dengan keterangan waktu transaksi dilakukan, metode transaksi dengan keterangan metode pembayaran transaksi, total transaksi dengan keterangan total harga, hasil penjumlahan subtotal detail, nomor pelanggan dengan keterangan menghubungkan ke tabel pelanggan. Lalu yang keenam, tabel detail transaksi dengan atribut nomor detail transaksi dengan keterangan ID detail transaksi, nomor transaksi menghubungkan ke transaksi, nomor jenis menghubungkan ke jenis cuci, QTY dengan keterangan jumlah item atau berat cucian, lalu harga satuan dengan keterangan harga per jenis cucian, lalu subtotal dengan keterangan QTY kali harga satuan.
Yang ketujuh, tabel detail membuat dengan atribut nomor detail membuat dengan keterangan ID proses pengerjaan, nomor transaksi dengan keterangan transaksi yang dikerjakan, nomor petugas dengan petugas yang mengerjakan, keterangan dengan keterangan catatan proses pengerjaan. Tabel detail layanan dengan atribut nomor detail layanan dengan keterangan ID detail layanan tambahan, nomor petugas dengan keterangan petugas yang mengerjakan layanan, nomor layanan dengan keterangan layanan yang dilakukan, lalu atribut keterangan dengan keterangan catatan tambahan layanan. Di sini terdapat entitas tambahan yaitu tabel log transaksi dengan atribut log ID, keterangan ID log atau auto increment dengan terdapat atribut nomor transaksi dengan keterangan transaksi yang berubah, lalu action dengan keterangan aksi yang dilakukan, insert, update atau delete, lalu yang terakhir created at dengan keterangan waktu perubahan tercatat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan relasi antar tabel pada sistem laundry yang menunjukkan bagaimana data saling terhubung, mulai dari pelanggan melakukan transaksi, memilih jenis cucian, hingga proses pengerjaannya oleh petugas dan seluruh aktivitas yang dicatat dalam log audit. Relasi antar tabel ini terdiri dari 9 tabel utama, yaitu pelanggan, transaksi, jenis cuci, detail transaksi, petugas laundry, detail membuat, layanan, detail layanan, dan log transaksi. Yang pertama, tabel pelanggan terhadap tabel transaksi. Tabel pelanggan menyimpan identitas pelanggan. Relasinya ke tabel transaksi menunjukkan bahwa setiap pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Karena itu, setiap transaksi memiliki nomor pelanggan sebagai penghubung ke pelanggan tersebut. Yang kedua, tabel transaksi terhadap tabel detail transaksi. Tabel transaksi adalah pusat kegiatan berisi data utama transaksi seperti tanggal, metode, dan total pembayaran. Transaksi terhubung ke detail transaksi untuk mencatat rincian cucian yang dipilih pelanggan. Satu transaksi dapat memiliki banyak detail, misalnya cuci kering, cuci setrika, dan karpet dalam satu order. Yang ketiga, tabel jenis cuci terhadap tabel detail transaksi. Tabel jenis cuci menyimpan daftar jenis layanan cuci beserta harganya. Detail transaksi akan mengambil data dari tabel ini untuk menentukan jenis cucian dan harga satuannya. Relasi ini memastikan bahwa harga dan jenis cucian konsisten dengan daftar layanan yang tersedia. Yang keempat, tabel transaksi terhadap tabel detail membuat. Selain detail cucian, setiap transaksi juga dikerjakan oleh petugas. Informasi ini disimpan di tabel detail membuat. Relasi ini menunjukkan bahwa satu transaksi dapat dikerjakan satu atau beberapa petugas sesuai kebutuhan. Yang kelima, petugas laundry terhadap detail membuat dan detail layanan. Tabel petugas laundry menyimpan data petugas yang bekerja. Petugas dapat mengerjakan transaksi, dicatat melalui detail membuat, dan juga dapat menangani layanan tambahan seperti antar jemput yang dicatat di detail layanan. Relasi ini menggambarkan peran petugas dalam proses operasional laundry. Yang keenam, tabel layanan terhadap detail layanan. Tabel layanan berisi jenis layanan tambahan seperti waktu layanan atau delivery. Detail layanan mencatat layanan apa yang dikerjakan oleh petugas tertentu. Relasi ini menegaskan keterkaitan antara petugas dan layanan tambahan. Yang ketujuh, tabel transaksi terhadap tabel log transaksi. Tabel log transaksi digunakan sebagai catatan audit. Setiap perubahan pada transaksi seperti penambahan detail atau perubahan total dicatat secara otomatis oleh trigger. Ini membantu memastikan transaksi dapat dipantau dan terlacak dengan baik. Secara keseluruhan, relasi antar tabel ini menggambarkan alur kerja sistem laundry yang terorganisir dan saling terkait. Pelanggan melakukan transaksi, kemudian transaksi dipecah menjadi detail cucian berdasarkan jenis layanan tersedia. Proses pengerjaan dicatat melalui petugas yang menangani transaksi maupun layanan tambahan.
Seluruh aktivitas transaksi terekam otomatis ke dalam tabel log untuk keperluan audit dan keamanan data. Dengan relasi antar tabel seperti ini, sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dikelola, dan sesuai dengan prinsip normalisasi database. Selamat siang, perkenalkan nama saya Izas Robin Andriano dengan NIM 123 250 220. Di sini saya akan menjelaskan trigger. Trigger yang pertama yaitu after insert pada tabel detail transaksi. Fungsi trigger tersebut ini akan otomatis berjalan setelah ada data baru yang dimasukkan ke tabel detail transaksi. Ada dua tugas utama yang dilakukan. Yang pertama, mengupdate total transaksi setiap kali detail baru ditambahkan. Sistem harus menghitung ulang total harga transaksi. Trigger ini melakukan penjumlahan semua subtotal dari detail-detail yang memiliki nomor transaksi yang sama, memperbarui nilai total transaksi pada tabel transaksi. Dengan ini, total transaksi akan selalu akurat tanpa harus dihitung manual. Yang kedua, mencatat riwayat log transaksi. Selain mengupdate total, trigger ini juga menyimpan catatan ke tabel log transaksi sebagai bukti aktivitas. Contoh catatan log yang pertama, insert detail DT0301. Ini memudahkan proses audit dan pemantauan aktivitas dalam sistem. Kesimpulan dari trigger yang pertama ini, agar menjaga total transaksi selalu terupdate secara otomatis dan setiap penambahan detail transaksi tercatat jelas pada log. Di sini trigger yang kedua, jenis triggernya before delete. Pada tabel transaksi, fungsi trigger ini akan menjalankan sebelum sebuah transaksi dihapus. Tujuan utama mencegah penghapusan transaksi yang masih memiliki detail. Saat user mencoba menghapus data di tabel transaksi, trigger ini akan melakukan pengecekan apakah transaksi tersebut masih memiliki baris pada detail transaksi. Jika ada detail yang terkait, maka penghapusan dibatalkan. Trigger ini melakukan perintah signal SQL state 4500 tidak menghapus nilai transaksi yang memiliki detail. Hal ini mencegah data menjadi tidak konsisten atau kehilangan hubungan antar tabel. Kesimpulan dari trigger yang kedua ini berfungsi untuk proteksi sistem agar tidak terjadi penghapusan transaksi yang masih memiliki detail, agar seluruh struktur data tetap konsisten dan aman. Perkenalkan, nama saya Sabrina dengan NIM 123 250 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi view dan start prosedur. View adalah merupakan transaksi detail, merupakan virtual table yang digunakan untuk menampilkan informasi transaksi logis secara lengkap dalam satu tampilan. View ini menggabungkan beberapa table yang saling berhubungan, yaitu transaksi, pelanggan, detail membuat, dan petugas laundry. Tujuan dibuatnya view ini adalah agar pengguna atau admin dapat melihat data transaksi secara menyeluruh tanpa harus melakukan banyak join secara manual setiap kali ingin menampilkan log. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang stored procedure. Stored procedure merupakan aspek kultur total adalah sebuah prosedur yang dirancang untuk menghitung total biaya dari suatu transaksi berdasarkan seluruh subtotal pada tabel detail transaksi serta mengembalikan nilai total tersebut kepada pemanggil. Selain itu, prosedur ini juga memperbarui kolom total transaksi pada tabel transaksi agar nilai total selalu konsisten dengan data detail. Stored prosedur ini menggunakan dua parameter, yaitu in P nomor transaksi, yaitu parameter input berisi nomor transaksi yang ingin dihitung totalnya. Out P total, yaitu parameter output
yang akan mengembalikan total transaksi setelah dihitung. Dengan demikian, prosedur ini tidak hanya menghitung total, tetapi juga memberikan kembali hasilnya dan melakukan pembaruan pada tabel utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marvin Batari Ajil dengan NIM 123250200 ingin menjelaskan 12 query kompleks. Yang pertama, menampilkan seluruh data transaksi dari tabel transaksi dengan query select all from transaksi dengan hasil no transaksi, tanggal transaksi, metode transaksi, total transaksi, no pelanggan. Yang kedua, menampilkan transaksi milik pelanggan dengan no pelanggan P0001 dengan query select all from transaksi where no pelanggan P0001 dengan hasil no transaksi, tanggal transaksi, metode transaksi, total transaksi, no pelanggan. Yang ketiga, menampilkan transaksi baru di urutan pertama dengan query select all from transaksi order by tanggal transaksi dash dengan hasil no transaksi, tanggal transaksi, metode transaksi, total transaksi, no pelanggan. Yang keempat, menampilkan 5 transaksi baru. Select all from transaksi order by tanggal transaksi dash limit 5 dengan hasil no transaksi, tanggal transaksi, metode transaksi, total transaksi, no pelanggan. Yang kelima, menampilkan transaksi beserta pelanggan dan detail jenis cucian dengan query select transaksi, no transaksi, pelanggan, nama pelanggan, jenis, metode cuci, detail transaksi, quantity from transaksi T, join pelanggan P, on transaksi no pelanggan sama dengan pelanggan no pelanggan, join detail transaksi D, on detail transaksi no transaksi sama dengan transaksi no transaksi, join jenis cuci J, on jenis cuci no jenis sama dengan detail transaksi no jenis dengan hasil no transaksi, nama pelanggan, metode cuci, quantity. Yang keenam, menampilkan total belanja setiap pelanggan dengan query select pelanggan, nama pelanggan, sum buka kurung transaksi, total transaksi, tutup kurung as total belanja, from pelanggan P, join transaksi T, on pelanggan no pelanggan sama dengan transaksi no pelanggan, group by pelanggan no pelanggan dengan hasil nama pelanggan, total belanja. Yang ketujuh, menampilkan pelanggan yang total belanja lebih dari 50.000 dengan query select pelanggan no pelanggan, pelanggan nama pelanggan, sum buka kurung transaksi, total transaksi, tutup kurung as total belanja, from pelanggan P, join transaksi T, on transaksi no pelanggan sama dengan pelanggan no pelanggan,
grup by P, no pelanggan, P, nama pelanggan. Having sum buka kurung transaksi, total transaksi, tutup kurung, lebih dari 50.000 dengan hasil no pelanggan, nama pelanggan, total belanja. Yang ke-8, menampilkan transaksi dengan total tertinggi. Dengan query select all from transaksi where total transaksi sama dengan buka kurung select max buka kurung total transaksi tutup kurung from transaksi tutup kurung dengan hasil no transaksi, tanggal transaksi, metode transaksi, total transaksi, no pelanggan. Yang ke-9, menampilkan transaksi dengan total tertinggi. Dengan query select all from view transaksi detail. Dengan hasil no transaksi, tanggal transaksi, nama pelanggan, metode transaksi, total transaksi, tugas penanggung jawab, nama petugas. Yang ke-10, menampilkan pelanggan dengan transaksi di atas rata-rata. Dengan query select district nama pelanggan from pelanggan where no pelanggan in buka kurung select no pelanggan from transaksi where total transaksi lebih dari buka kurung select effect buka kurung total transaksi tutup kurung from transaksi tutup kurung dengan hasil nama pelanggan. Yang ke-11, harga cuci kering naik 10%. Dengan query update jenis cuci, set daftar harga sama dengan daftar harga kali 10%, where metode cuci sama dengan cuci kering. Yang ke-10, menghapus transaksi tanpa detail dengan no transaksi T0010 dengan query detail from transaksi where no transaksi T0010 dengan hasil no transaksi, tanggal transaksi, metode transaksi, total transaksi, no transaksi. Dengan T0010 maka akan menghilang dari tabel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.